Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Get. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Ica Dan aku Joy. Nah, senang sekali Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Telah hadir bersama-sama kita di sini Putri Aura Hermawan. Halo Bu Aura. Halo Kak Ica dan Kak Jai. Boleh sapa Tribunersnya? Halo Tribuners. Halo Tribuners. FYI nih Tribuners, Aura ini merupakan seorang mahasiswi yang beberapa kali memenangkan ajang MTQ nasional ya Aura. Keren beberapa sekali. kali, Ca. Iya, karena nggak hanya sekali gitu. Dan dia juga sejak kecil sudah memiliki banyak prestasi, udah mengikuti lomba-lomba gitu. Nah, jadi bakalan kita kulik hari ini. Nah, tapi sebelum kita cakap-cakap sama Aura nih Tribuners, kita ada video dulu nih. Kira-kira videonya apa? Kita tonton dulu video yang berikut ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Masya Allah, tabarakallah Iya. ya, suaranya Aura ini Merdu merdu kali. sekali dalam membaca Al-Quran. Iya. Aura gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Ica. Sehat ya Aura ya. Ya, alhamdulillah Gimana? sehat Kak Jai. Gimana perjalanan tadi ke sini? Panas kah? Macet? Macet agak lumayan, tapi kalau panas enggak karena kan ada AC di mobil. Iya, betul juga, ada AC Pakai gitu mobil, ya. Nah, Aura kegiatan sehari-harinya apa nih sekarang? Kegiatan Aura sehari-hari itu kuliah di Kuliah. salah satu universitas, yakni Universitas Negeri Padang. Oh, di Padang ya Aura kuliahnya? Iya Mbak. Udah semester berapa? Semester 4 Kak. Semester 4. Jurusan? Jurusan pendidikan luar biasa. Oke, mau jadi guru berarti nanti?
Ya, insya Allah Kak. Doainnya Kak. Alhamdulillah, semoga Keren ya, tercapai ya Amin. cita-cita Aura. Aura sejak kapan sih aktif mengikuti perlombaan khususnya di bidang MTQ? Kalau di bidang MTQ itu pertama kalinya waktu Aura kelas 5 SD sekitar umur 10 tahun. Mbak, Kak. Udah di kelas 5 SD udah ikut MTQ. Iya, benar Kak. Itu gimana sih Aura latihan baca Al-Qur'annya, siapa yang ngajarin awal-awal? Kalau yang awal-awal, kalau yang pengenalan Al-Quran berarti. Kalau pengenalan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu dimulai pada saat Aura berusia 3 tahun. 3 tahun? Atau kurang dari 3 tahun gitulah. Jadi memang semenjak lahir itu udah selalu perdengarkan Al-Quran. Jadi pada saat umur 3 tahun itu udah mulai menghafal ayat-ayat pendek gitu. Nah dari situ menumbuhkan kecintaannya karena lingkungan juga alhamdulillah almarhum Eyang atau yang Ti Aura itu mama dari mama itu memang kayak marhaban ikut-ikut di grup marhaban gitu. Jadi pengennya nurun itu ke Aura, makanya setiap hari itu pasti dengerin Al-Quran. Nah dari situ kalau pengenalannya. Terus lanjutlah di TK baru mulai les tilawah, nah gitu. Tapi kalau ikut lombanya kelas 5 gitu. Oke, nah berarti sejak kelas 5 SD itu baru beranjak SMP. Aura ada ikut-ikut lomba lagi juga nggak? Iya, dari kelas 5 sampai sekarang setiap tahun insya Allah selalu ada eventnya yang Aura Itu ikutin. MTQ terus? Kalau dari kelas 5 iya, yang dari kelas 5 itu MTQ. Dari kelas 5 sampai sekarang Aura umur? Sekarang 20 tahun. Umur Kelas 5 20 itu tahun. mungkin sekitar 11 tahun. 11 tahunan. Oke, keren Aura. Nah, apakah sejak awal nih keluarga Aura mendukung Aura ikut-ikut lomba? Karena kan kalau ikut lomba tuh capek ya. Ya. Ya kan nanti Aura harus sekolah juga. Nah, apakah keluarga itu mendukung Aura gitu? Iya, alhamdulillah keluarga besar, mama ataupun keluarga yang lainnya itu sangat mendukung gitu. Jadi dukungannya itu biasanya dikasih kayak vitamin-vitamin Untuk kesehatan Aura untuk juga ya, kesehatan, biar nggak iya, drop. biar nggak drop. Terus ya biasa dari segi kayak ngasih semangat, kayak ngasih pencerahan gitu. Kalau lomba itu harus kayak gimana sih, apa yang harus dilakukan, nggak boleh deg-degan dan semacamnya gitu. Dikasih tips-tips juga ya nih sama keluarga. Oke Aura, nah di tengah keistimewaannya Aura nih, nah tapi Aura banyak sekali prestasinya gitu kan, banyak sekali hal yang bisa dibanggakan. Gimana sih Aura belajar di sekolah misalnya, atau dalam menghafal Al-Quran, gimana Aura untuk belajar itu semua? Kalau belajar di sekolah ya mengikuti kegiatannya pada umumnya gitu ya, kayak orang mencatat ya mencatat gitu. Ya kalau nggak ada yang berbeda sih walaupun Aura tunanetra gitu. Tapi kalau di sekolah yang beda paling perangkat yang digunakan. Kalau orang pakai tulisan nulis di buku biasa, kalau orang pakai huruf braille atau laptop. Laptop pun laptop berbicara seperti itu. Jadi, untuk mempermudah kalau akademik gitu. Tapi kalau menghafal Al-Quran biasanya itu pakai Al-Quran braille. Aura alhamdulillah udah les Al-Quran braille sejak kelas 3 SD gitu. Oh, sejak kelas 3 SD. Iya. Tapi kan Aura udah mulai menghafal ayat-ayat pendek tadi dari umur 3 3 tahun. Iya. Berarti dari Aura tahu membaca lah kita bilang ya. Iya. Sebelum Aura pakai apa tuh tadi Al-Quran braille. Braille ya namanya. Aura pure menghafal berarti. Iya, pure menghafal. Jadi waktu 3 tahun itu biasa metodenya talaki. Jadi talaki itu kayak ada orang yang membacakan dan orang mendengar langsung terus menghafalnya gitu. Jadi kayak diperdengarkan ayat itu dari yang Ti dibacakan berulang-ulang, lalu Aura disuruh menirukan. Itu metode talaki. Yang Tinya Aura yang ngajarin Iya. di awal ya. Wih, Alhamdulillah. Tapi nanti kalau gantian juga sama mama gitu. Jadi siapa yang sempat, karena dulu kan mama kerja gitu. Jadi kalau mama udah di rumah itu biasa sama mama. Nanti kalau mama kerja sama yang Ti kayak gitu. Yang Ti itu adalah yang putri nenek. Iya. Nenek. Nah, untuk sejauh ini siapa sih sosok yang menginspirasi Aura sehingga Aura bisa menjadi sosok Aura yang sekarang ini? Yang jelas yang Ti sih. Soalnya dari yang Ti itu Aura banyak belajar. Dan yang Ti itu sebelum meninggal juga nitipin pesan kalau Aura tuh harus semangat belajar, apalagi Al-Quran gitu. Karena Yanti pesan pengennya
ada cucunya itu yang bisa meneruskan jejak dia gitu, jejaknya beliau gitu kan. Dan Yanti meyakinkan Aura kalau Aura kejar akhirat, insya Allah urusan dunia itu akan Terselesaikan mengikuti juga. gitu. Apa yang Aura pelajari untuk akhirat itu gitu. Keren ya Itu sih. Tapi alhamdulillah semenjak Aura belajar Al-Quran, banyak hampir semua adik-adik sepupu Aura itu di pesantren dan mereka juga ikut. Ngikutin Aura juga Iya. ya jadinya. Keren ya, Aura ini membawa dampak positif. Nah, secara bagi nggak sadar keluarganya. dia juga menjadi inspirator Iya. untuk adik-adiknya. Aura, Iya, ya kan? alhamdulillah. Jadi Aura ada nggak hobi Aura selain baca Al-Quran? Banyak. Kalau hobi Mbak, Aura hobinya itu baca puisi juga. Baca dulu. puisi. Dulu pernah lomba juga baca puisi. Terus bernyanyi juga dulu pernah lomba ya sebelum hijrah. Nah, dengar-dengar Aura ini pernah ikut Idola Cilik Tribuners, benar nggak? Benar. Wah, Pada akhirnya dia tuh diundang sebagai bintang tamu di Idola Cilik. Iya. boleh nggak ceritain ke Tribuners gimana Aura ini bisa diundang menjadi bintang tamu? Jadi itu tahun 2013 sebelum Aura belajar tilawah Quran. Tapi Aura udah belajar Al-Quran tapi belum ke tilawahnya lah gitu kan. Jadi itu kayak karena ada nih lihat iklan di TV gitu kan. Kan Aura suka nonton TV. Dulu kan YouTube belum terlalu hits kayak sekarang ya. Familiar gitu ya. Iya, jadi dulu tuh sukanya nonton TV gitu kan. Terus ada iklan tuh kalau tentang Idola Cilik gitu. Terus Aura bilang ke mama kalau Aura tuh pengen ikut gitu. Dan Aura kan memang ada les juga. Les nyanyi? Semuanya, les nyanyi, les keyboard, semuanya dilesin. Jadi terus habis itu dibilang sama mama ya udah gitu, nanti mama daftarkan gitu. Jadi didaftarin dong gitu. Jadi kemarin itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu kalau nggak salah di hotel, lupa nama hotelnya. Di hotel di Medan. Iya, di Oke. salah satu hotel di kota Medan. Nah itu Aura alhamdulillah lolos gitu. Itu kayak panjang banget ngantrinya, kan biasalah audisi kan kita datang dari pagi. Itu panjang kali. Aura Itu sendirian lelah. atau sama Sama mama. Waduh. Terus habis itu lolos dan akhirnya ke hotel Garuda namanya. Beberapa hari kemudian tuh itu ketemu sama juri di Jakarta. Itu ada Mama Ira Maya Sofa, ada Kak Winda sama Kak Umay gitu. Kak Umay yang nyanyi jagoan gitu. Yang kayak gitu. Terus habis itu nyanyi di situ. Aura tuh kemarin alhamdulillah nyanyi 2 lagu Paman Datang sama Desaku gitu. Memang lagu anak-anak karena kan masih anak-anak Iya, juga masih kan anak-anak. waktu itu gitu. Tapi nggak lolos. Soalnya Aura juga paham kenapa, karena waktu itu Aura baru pertama kali lomba dan menurut Aura dari pemilihan lagu itu kayak kurang challenging Iya, gitu. benar-benar. Kayak Karena kan itu terlalu Iya, kadang kanak-kanak orang-orang gitu. juga anak-anak ngikut lomba nyanyi itu yang lagunya yang Iya. ngeri-ngeri gitu Dewasa, kan, iya. lagunya listen gitu-gitu. benar. Oke. Sementara teman-teman yang lain kayak Diva atau yang lain itu kan lagunya kayak untuk lomba pun udah yang benar-benar menantang gitu kan, benar-benar yang bisa kemampuannya bisa keluar di sana. Gitu. Nah kemudian orang nyanyi, terus habis itu itu kan nggak sama mama, waktu di ruangan itu cuma sendiri. Kemudian disuruhlah mama masuk dan di situ ada kayak dihidupin pengumumannya itu kayak di dalam ada kayak satu alat gitu loh. Terus nanti diputerin kayak nampak gitu bacaannya kalau kita Lolos apa maaf enggak? Anda tidak lolos. Itu biasanya bintang merah. Kalau lolos tuh biasanya Bintang biru. bintang biru dan ada lagu theme song dari Idola Ciliknya, gitu. Dan orang kemarin tuh dapat musik sedih sebenarnya sebelum dibilang juga Aura Udah tahu. Dasa tahu gitu lah gitu. ya, berfirasat. udah ada firasat nggak lolos. Dan abis itu orang nangis dong karena kan anak 10 tahun ya. Iya. Nggak mungkin nggak nangis kan. Dan soalnya orang kan memang udah pengen lolos karena kayak pengen masuk TV banget gitu kan. Terus setelah itu karena orang nangis terus dibilang sama Mama Ira, insya Allah nanti diundang ke Jakarta sebagai bintang tamu gitu. Betulan diundang.
Iya, tapi kan waktu itu kayak di sana ngotot itu bohong, itu nggak mungkin. Karena kayak masih kecewa gitu kan. Sampai di mobil juga Sama almarhum papa juga kayak masih nangis lama banget, hampir setengah jam gitu. Terus udah kayak gitu, udah dong sekolah lagi biasa, kayak rutinitasnya biasa gitu kan. Terus udah 1 bulan, udah tinggal 5 besar itu, udah tinggal Diva, Chelsea, zamannya Chelsea? Bagas, iya. Zamannya Bagas. Tahu. Ada juga tuh foto-foto sama mereka. Soalnya kami memang sempat dekat gitu. Maksudnya sempat dulu kan BBM, sempat punya pin BBM BB masing-masing gitu gitu. ya. Iya. Jadi berlima sama Aura berenam. Terus jadi waktu itu ya ditelepon tuh sama udah berapa bulan kemudian, kalau memang ditelepon bilang Aura jadi bintang tamu. Dan gitu. bener Aura nyanyi Dan beneran Aura nyanyi di RCTI gitu. Oke. Nah, jadi Tribuners pengalamannya kayak Aura gitu. ini cukup banyak ya di luar yang setiap tahunnya mengikuti perlombaan cabang MTQ gitu. Nah, tapi dia juga pernah hadir di RCTI nih untuk bernyanyi gitu. Jadi dia multi talent kalau bisa dibilang gitu. Alhamdulillah. Berarti keyboard juga Aura kan tadi les tuh ya. Iya. Oh, pandai juga berarti ya. Kalau keyboard sedikit bisa sih. Tapi kayaknya pernah lihat kok videonya bisa kali kok, bukan sedikit bisa. Rendah, Cah. Iya. Nah, terus Aura tuh gimana bisa meraih prestasi sejauh ini di tengah keterbatasan Aura? Apa semangat Aura itu gimana sih kok bisa kuat sekali gitu? Intinya untuk cara gimana supaya bisa tetap semangat itu ya masalah lingkungan sih. Alhamdulillah lingkungan Aura hidup di lingkungan orang-orang yang suka berkompetisi gitu. Kami aja kayak sesama saudara ataupun sepupu gitu, ada aja tuh kompetisinya, nanti habis Aura lomba ada aja adik-adik yang menang ini yang itu. Berarti kan memang sama-sama aku harus bisa gitu kan. Terus nanti habis itu ya secara nggak sadar gitu kan, memang sama-sama saling kompetisi gitu. Dan teman-teman juga yang lain itu biasa memberikan semangat, ayo kalau coba lagi, selalu memberi semangat. Dan kalau cara Aura sendiri supaya bisa tetap semangat ya, di YouTube itu nggak tahu kenapa yang keluar di beranda itu selalu kayak orang-orang yang berprestasi, bahkan udah sampai ke internasional. Nah jadi Aura terpacu gitu iya, ya. termotivasi gitu supaya bisa kayak mereka gitu. Bahkan berandanya Aura udah seperti itu ya. Nggak tahu kenapa muncul kayak YouTube-nya gitu. apa? Tribun Medan, iya. Buka YouTube nanti buka awak. Kok ada muka awak ini? Aura gimana sih Aura membagi waktu di tengah-tengah kesibukan kuliah, baru lomba-lomba, pasti kuliah pun banyak tugas. Itu gimana Aura bagi-bagi waktunya? Biasanya kalau membagi waktu antara kuliah dan lomba ya, kalau udah ada lomba ya nggak kuliah gitu. Tapi kalau nggak lomba ikut kuliah terus. Dan alhamdulillah dosen-dosen juga selalu memberikan semangat, memberikan pengertian gitu. Kalau ya nggak usah dipikirin kuliah, fokus lomba aja gitu. Terus tapi ya itu ada juga beberapa dosen yang memang kayak tegas ya masalah absen gitu. Tapi alhamdulillah nggak jadi masalah, dan alhamdulillah kuliah orang nggak ada kok yang ngulang gara-gara lomba. Oke, gitu. berarti aman-aman aja. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Kalau membagi waktu antara latihan dan kuliah itu biasanya Aura selalu latihan itu kayak ba'da maghrib, ba'da subuh, sama atau ba'da isya gitu. Jadi yang memang nggak mengganggu kuliah di situ. Kalau ada waktu kosong tuh pasti orang manfaatkan untuk mengulang hafalan ataupun latihan gitu. Jadi pandai-pandai memanfaatkan waktu gitu. Cakep sekali Aura ini. Pandai-pandailah gitu. Pandai-pandailah. Nah, sejauh ini Aura kan pasti udah terkenal di kampus ya kan. Alhamdulillah. Nah, apa sih benefit yang Aura rasakan setelah Aura sudah menjadi Aura yang sekarang ini? Nomornya banyak di-save sama dosen. Alhamdulillah, nomor banyak di-save sama dosen. Kalau dari segi di kampusnya ya. Terus Pak Dekan sama WD3 juga sering telepon atau hubungin. Itu pun tapi masalahnya ya untuk masalah kampus, kayak misalnya disuruh baca Quran di mana gitu. Berarti Aura juga sering disuruh untuk mengisi acara membaca Al-Quran di kampus gitu ya? Alhamdulillah, baik yang di kampus PLB, itu kan kami kampusnya kampus cabang ataupun di kampus Pusatnya bahkan gitu ya. pernah juga
baca Quran di acara apa pengukuhan guru besar kayak senat gitulah, acara senat dan Keren. alhamdulillah. Terus pertukaran event-event kayak ada dosen misalnya dari Hong Kong kayak gitu. Wow. Terus nanti Aura yang baca Quran. Bahkan waktu itu alhamdulillah sebelum Aura jadi mahasiswa, maksudnya itu kayak udah diumumin lulus. Tapi masih mau daftar gitu ya. Masih maksudnya udah diumumin lulus tapi Aura belum kuliah. Tapi udah oke, di oke. Belum udah masuk kuliahnya. udah disuruh baca Al-Qur'an gitu. Karena orang Belum masuk kuliah ya, udah kenal gitu ya dosen-dosennya ini. karena kan orang masuk dari jalur prestasi ya. Jadi dari sertifikat itu mungkin kan operator kampus tuh melihat Terlihat gitulah ya. sertifikatnya gitu. Terus selain di save sama dosen-dosen juga cutting-cutting tuh kayak jadi kayak halo adek, terus kayak lebih dimudahin gitu, kayak cepet balas. Minta tolong sama cutting aman gitu ya. Istimewa sekali ya. Iya. Aura ini ya. Tapi kalau yang di luar kampus benefitnya ya kalau lomba-lomba nasional ya biasa dapat sertifikat, dapat relasi, dapat pergi jalan-jalan juga. Karena kan kalau MTQ nasional tuh biasa ke Manado, terus ke Makassar, Oh, jadi ke Aura Gorontalo. udah banyak pergi nih di bagian Alhamdulillah. Indonesia. Iya. Karena dia menangnya itu di nasional, Joy. Jadi kayak eventnya itu selalu di luar-luar kota gitu. Itu Iya. kayak di tadi di Manado, di Di mana-mana. Gorontalo. Bahkan kemarin Desember 2022 Aura alhamdulillah pergi ke Gorontalo langsung. Gitu. Dan itu juara Aura. Juara 3. Juara 3. Itu mewakili Sumatera Utara berarti ya? Enggak, mewakili kampus UNP. Oh, dari kampus Aura. Dari kampus. Dan waktu itu diikuti oleh 26 universitas seluruh Indonesia. Wih. Aura ada ini enggak hambatan dalam Aura mengejar mimpi-mimpi Aura, dan gimana Aura mengatasinya? Hambatan ya Mbak, omongan orang. Oh, omongan orang? Apa omongan orangnya? Biasanya orang tuh ngomongin kayak di kampus sendiri gitu. Teman-teman tuh ada yang bilang, Aura tuh dikenal dekan pasti karena ya kayak mamahnya atau papanya tuh pasti mamahnya itu kayak Dekat sama bilang-bilang gitu ke Astaga. orang-orang kayak gitu. Kalau Aura itu pinter loh gini gitu. Atau paling dia cari nama masih sendiri. Ada aja yang gitu. julid ya ternyata. Iya, terus ada yang bilang ya macam-macam lah kayak Aura nih apa sih kerennya cuman juara MTQ juga itu nggak ada kerennya. Kerenan lagi yang lain yang bisa juara di bidang akademik, dia non akademik aja dipuji-puji. Astaga, iya itu susah dan berpahala, guys. Tapi nggak apa-apa. Nah, tapi Aura mengatasi itu gimana? Caranya biasanya Aura suka curhat ke kakak sepupu Aura karena kan Aura anak tunggal. Jadi Aura biasa sering nangis sendiri atau kayak diluapin aja, kan nggak apa-apa kalau kita nangis tuh biar lebih plong kan habis itu. Terus curhat ke mama, curhat ke kakak sepupu. Biasanya kalau udah sharing ke orang-orang itu udah kayak tenang. Terus hambatan yang lain itu selain omongan orang juga ya diri Aura sendiri hambatannya. Kadang tuh kayak suka deg-degan kalau tampil, jadi kayak deg-degan. susah buat ngapa-ngapain, narik napas. Kadang megang Al-Quran juga sampai tremor gitu, agak getar-getar. Geter-geter dia. Gemeteran juga, tapi itu manusiawi ya, Aura. Nggak apa-apa. Nah, tapi untuk kedepannya nih, apa goals yang pingin Aura raih? Goals ya, kalau kedepannya ya pengen tetap berprestasi, insya Allah di bidang MTQ ataupun yang lainnya, tapi terkhusus di MTQ lah gitu kan. Baik di tingkat provinsi, nasional ataupun insya Allah internasional. Gitu. Itu sih. Amin. Semoga tercapai ya, Aura. Nah, Aura boleh kasih ke Tribuners nih apa sih tips and trick biar Tribuners itu bisa semangat kayak mengikuti jejak Aura. Aura. Tips and tricksnya supaya tetap semangat ya, ingat kayak tujuan awal kita tuh apa sih gitu. Kayak kita kan pasti ingat orang tua sih gitu kan. Kita kan di dunia ini kan untuk membahagiakan orang tua gitu. Jadi ingat orang tua kalau kita semangat itu kan, atau kalau kita semangat dalam belajar itu kan pasti nanti ada tuh kayak benefitnya. Kita kalau semangat belajar ya kita bakal mendapatkan kayak ranking atau juara. Nah kayak gitu. Terus selain ingat orang tua tuh tips supaya semangat ya apa ya kayak Apa, ayo. lihat Ingat tujuan juga iya, tadi yang Aura bilang. selain ingat tujuan ya
ya memang semangat aja gitu, kayak lihat-lihat orang-orang yang di sekitar di yang- sekitar yang memang lebih dari kita Oke, gitu, Tetap jadikan acuan. berkompeten. Benar-benar. kayak gitu. Oke, itu dia bincang-bincang kita dengan Putri Aura Hermawan ya. Aura panggilannya cukup menginspirasi ya, karena di tengah keistimewaannya dia banyak belajar di luar akademi, bisa nyanyi, bisa main keyboard, bisa puisi dan menghafal Al-Quran. menghafal Al-Quran, MTQ sampai tingkat nasional. Tadi pengen tingkat internasional ya Aura ya. Iya, insya Allah. Semoga tahun ini tercapai. Amin, Ini ya bulan Rabbal alamin. Mei ya, masih ada 7 bulan ke depan untuk Aura mewujudkan mimpi-mimpinya di tahun ini. Ya, itu dia, Ca. Ya, terima kasih buat Aura ya udah menyempatkan waktunya datang ke Tribun Medan buat bisa sharing sama Tribuners sekalian. Semoga goalsnya Aura tadi tercapai ya, apalagi tadi goalsnya sangat mulia Benar. gitu. Nah, itu dia Tribuners, Smart Gen kita edisi Aura hari ini. Semoga dapat menginspirasi Tribuners untuk bisa mengikuti jejaknya Aura. Oke, terima kasih juga buat Tribuners yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa tonton terus Smart Gen setiap hari apa, Joy? Setiap hari Minggu jam 5 sore di Facebook dan YouTube Tribun Medan. Aku Ica. Dan aku Joy. Beserta aku yang bertugas, pamit undur diri. Bye Tribuners.